Haleluya, puji Tuhan ya. Kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Ya, saatnya kita duduk diam untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Ya, persiapan lektor kita pagi hari ini kita baca di dalam surat Kolose 3 ayat 5 sampai 12. Kolose 3 ayat 5 sampai 12. Mic-nya Pak Wi, pakai mic. Oh itu ada. Ya. Surat Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai yang ke-12. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats kita ada di ayat 11. Setelah semuanya itu ditanggalkan yang tidak baik, natsnya di ayat 11 ini ya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin ya. Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau saya tidak salah sebut itu ditulisnya pada tahun antara 60 sampai 62 Masehi. Ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, ya, jadi surat Kolose, Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Nah, Kolose ini sebenarnya satu daerah yang seperti kita itu penginjilan gitu ya. Tetapi bukan Rasul Paulus yang menginjili di sana. Ada banyak teman-teman sepelayanannya ya. Jadi Filemon menginjili, lalu Rasul Paulus ini memberikan kekuatan. Kenapa saya mengambil nats ini? Karena begini, Senin lalu Pak Yuhan sudah mengambil tentang bagaimana kita menjadi manusia ciptaan baru dan lain sebagainya. Tetapi saya mengambil satu latar belakang yang lain. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit. Apa arti orang skit? Jarang sekali ini dibahas ya. Latar belakangnya berbeda. Tuhan Yesus tidak pernah memandang kita siapa. Mungkin kita menjadi orang Yunani atau orang Yahudi,
orang yang sangat terpandang. Ada satu keyakinan di bangsa ini yang ada satu jenjang gitu ya. Jadi ini itu yang tinggi, yang rendah, terus ada yang paling rendah, ada yang sangat rendah gitu ya. Nah, kalau ini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sekalipun kita orang Yunani, Yahudi, orang-orang terpelajar, orang-orang yang beradab, orang-orang yang mempunyai kebudayaan tinggi, mungkin kita di antara kita ini ada yang sudah bergelar, apapun gelar kita, lalu kita merasa, siapa kamu? Kamu kan hanya lulusan SMA, sedangkan gua kan S3, SD, SMP, dan SMA. Siapa sih kamu? Emangnya kamu pernah kuliah? Emangnya kamu pernah? Mungkin kita adalah bagian daripada orang Yunani dan Yahudi ini. Ya, mungkin kita merasa lebih terpelajar, mungkin kita merasa orang yang lebih tinggi begitu ya. Nah, Tuhan Yesus katakan orang bersunat maupun tidak bersunat, orang barbar atau orang skit. Kalau orang barbar ini jelas orangnya nomaden, ya kan? Satu suku yang sangat liar, satu suku yang sangat tidak punya budaya, satu suku yang tidak punya peradaban yang baik. Karena dia barbar. Tahu ya barbar ya, bukan berarti mi barbar sing ngarepe polsek kono ya, polres kono lho ya. Kan ada Tommy barbar ngono. Mergo nek entek ya wis bar, nek dimasak dadi babar. Ya bukan. Ini satu suku di mana pada masa itu kurang lebihnya abad ketiga sebelum Masehi. Ya, barbar ini suku yang sangat-sangat liar, sangat-sangat tidak berbudaya, dan dia itu sukanya nomaden. Ya, ngerti pora nomaden? Nomaden itu senengannya pindah-pindah gitu loh. Jadi dia tuh menempati, wis embuh omahe sapa digoni, wis embuh tanahe sapa diduduki, wis embuh iku lahannya siapa dia neng kono. Itu nggak ada orang yang berani, nggak ada orang yang berani terus gini, barbar, enak aja, ini tanah gue, nenek moyang gue dipanah langsung, dan panahnya itu mengandung racun, jeblek saya, nggak ada yang berani barbar. Nah, kalau suku skit ini, kalau ada yang pernah tahu, ini jauh lebih bawah lagi daripada barbar. Suku skit ini suku yang sangat liar, suku yang sangat tidak punya budaya, lebih dari barbar. Bahkan dia itu suku yang hidup antara abad ke-8 sebelum Masehi, kalau saya nggak salah sebut, sampai abad ke-3 setelah Masehi. Itu sangat-sangat suku yang liarnya luar biasa. Hidupnya di padang rumput di Asia Timur. Dia hidup di sana di dekat Laut Hitam, dan dia menguasai daerah itu. Suku ini suku yang sangat gila nih polwes pokoknya. Dia itu kalau ada musuh masuk, dia panah. Kalau barbar dipanah sudah ya, lalu dia bawa misalnya loh ini wonge sing mati nek barbar, dia seneng itu enek-enek, tapi nek skit beda lagi, dia kuliti orang itu, dia ambil dagingnya, dia makan dagingnya, dia ambil tengkoraknya, dia bakar tengkorak kepalanya lalu dipasang di depan tendanya. Ini loh sebagai tanda bahwa aku sudah menaklukkan ini. Dan di depan tendanya itu banyak sekali kepala manusia yang sudah dibunuh oleh dia taruh di situ. Kawin mengawini itu sudah sangat-sangat seperti, maaf ya, mungkin kayak sapi nih Pak, kuat gitu, kayak pitik. Nek pitik ya wis pokoknya ketemu sapa wis ngono ya. Nah ini suku skit itu seperti itu. Sangat-sangat enggak manusiawi gitu loh. Makanya kenapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini? Ya dalam hal ini bahwa siapapun kita, Yunani, Yahudi, orang-orang terhormat, orang-orang yang sangat punya budaya maupun orang barbar. Dan yang paling nemen ini suku skit. Ketika saya membaca tentang suku ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ngeri banget. Suku kok sampai kayak gini ya, kayak gitu. Nah, dia mengalami masa jaya pada tahun-tahun yang abad saya sebutkan.
Lalu di abad 3 setelah Masehi mereka mulai tidak lagi seperti itu, dan mulai banyak sekali dari suku itu merubah gaya hidupnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan termasuk orang Skit ini, Tuhan bisa mengubah menjadi orang yang luar biasa, bagian dari surga. Enggak lagi makan orang sesama orang. Sik dalaya opo rasane yo? Padha menungsone lho dipangan, opo direndang ngono ya. Aduh, rendang sidang puan sudah itu. Ya. Ngomong buat mereka, ya kan? Tapi ketika Tuhan ubah hati mereka, dia tidak lagi menjadi orang yang terhina, diterima oleh Tuhan luar biasa. Sekalipun ketika itu ketika diinjili oleh beberapa teman sepelayanannya Rasul Paulus dan menginjili ke mereka bukan hal yang gampang, benar nggak? Di abad-abad ini di Indonesia itu masih sebagian ada loh yang seperti itu, dan ada penginjil yang masuk ke sana. Dan kalau pada masa itu betapa lebih ganasnya, benar nggak? Tapi Tuhan sertai, karena apa? Karena Tuhan kepengen juga menyelamatkan orang yang jauh lebih hina, benar nggak? Makanya kita tidak perlu bangga hari ini. Tuhan, aku ini orang terpelajar loh, aku ini orang ini loh, gerejaku ini loh. Enggak. Di mata Tuhan kita sama, bangsa Skit yang sangat-sangat hina, yang sangat-sangat tidak beradab, Tuhan nyatakan dan Tuhan angkat dari segala lumpur itu. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Maka dari itu hari-hari ini, ayo siapapun kita menginjili, nggak perlu melihat lagi itu siapa orangnya, itu apa, latar belakangnya apa, nggak usah melihat itu. Kita lihat bahwa ini adalah jiwa, ya. Karena Tuhan tidak pernah melihat status kita, kekayaan kita. Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang, dilihat harta. Apa? Tuhan melihat bahwa kita satu pribadi. Mungkin ada di sini yang lebih parah daripada bangsa Skit ini, suku Skit ini. Ada? Gak ada. Jadi kita itu masih sangat luar biasa, diangkat Tuhan, dijadikan biji matanya. Benar gak? Betapa bersyukurnya di antara bangsa Skit ini, hari-hari ini ada yang menjadi penginjil yang luar biasa kelas dunia. Jangan mau kalah, ya. Dari yang paling hina Tuhan angkat, dari yang paling tidak berharga Tuhan angkat. Amin. Jadi kita harus bersyukur gitu loh. Siapa sih kita? Benar nggak? Dulu saya ketika masih sangat orang yang sangat minder banget, orang yang sangat merasa nggak berarti banget, merasa bahwa saya ini orang yang paling tidak berharga, merasa paling hina gitu ya. Jadi kalau ke gereja itu, makanya sekarang ini banyak orang Kristen itu selalu duduknya juga semburi dewe gitu ya. Sekarang kosong gitu ya kan, bener nggak? Nunggunya bori dewe mesti. Saya nggak layak gitu. Aduh saya nggak ini gitu ya. Oh, saya tak balik, semua duduk di belakang, aku juga longgo ngarep dewe bene. Lu kabeh ndelok lu gitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya duduk di depan bukan berarti saya merasa bahwa saya mampu, tapi saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu siapa saya ini. Tuhan angkat dari segala ketidakbaikan, Tuhan angkat saya dari segala kebobrokan, Tuhan angkat saya dari segala yang gak berkenan di hadapan Tuhan dan dijadikan biji matanya. Ayo hari-hari ini kita jemaat Krisalom punya beban untuk menginjili banyak orang, ya. Jangan malah wis bene to. Aku yang kerja era mari-mari ngene kok tak gak kongkon menginjili ae. Ya tugasmu no Bu Gembala. Mainak men ngongkon. Lambemu diawir apa?
Kowe ngono tugasmu, gembala tugasmu menginjili sana lho. Rono-rono doano kabeh. Pangkat ngongkon wong liya ae. Apa gunane sampean sama Pak Yohanes wakile kuwi? Pokoke nunggu-nunggu tok ngono seperti ngene ngarepe mimbar tok ngono. Kan budal dhewe ngono. Pancen aku budal dhewe ora njaluk terus sampean. Saya kesaksian sekali waktu saya menginjili di Surabaya waktu itu di satu lokalisasi, dan satu di antara mereka itu wanita yang sangat baik dan ramah gitu ya. PSK itu kan baik dan ramah. Soalnya ndak ramah ndak payu, bener ya? Lha ya temenan iki. Lha ibu kok ero? Iya, saya masuk di dalamnya. Dan orang ini sudah positif kena HIV menuju AIDS ya. Nggak ada yang berani pegang, nggak ada yang berani jamah. Dia nangis saja di pojokan gereja, dia nangis terus gitu. Terus waktu itu mama mertua saya, mamanya Pak Yohan bilang, Dik, sakno wong iku Dik. Dongakno ya Dik. Iya Mam. Aja cedek-cedek. Kenapa Mam? Iku air mata, air liur, dan air keringat itu menular. Loh, gitu Mam? Iya. Tapi wis gak apa-apa Dik. Ayo awake dhewe rangkul ae. Sakno bocah iku Dik nangis terus kata mama gitu. Aku batin, lah nek nular anakku cek siji ya. Mbak cek cilik. Lah engko nek aku ora ketular HIV terus kena AIDS, aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya apa? Waduh bojoku cek enom ganteng ya. Rabi maneh. Tapi Roh Kudus kasih hati buat saya. Pegang, rangkul, katakan Tuhan Yesus mengasihimu sejelek apapun kamu. Saya datengin, saya rangkul, dia malah yang gini, ojo Mbak. Loh, kenapa? Gak apa-apa, Tuhan mengasihimu. Dia nangis, sampean gak apa-apa gak nyekel lagu. Aku sudah divonis kena HIV menuju AIDS gitu kan. Terus gak apa-apa lah Mbak. Tuhan mengasihimu. Hari-harimu bersama dengan Tuhan. Yang penting sekarang kamu bertobat, kamu percaya bahwa kamu wis ojo nyambut gawe ngono meneh. Sedek ini, gak mangan anakku nek nyambut ngono. Wah, iki repot iki. Tapi kamu jangan menularkan ini ke orang lain. Pria yang datang kepadamu itu pasti punya keluarga, pasti punya istri. Dia diam, dia nangis. Ya wis Mbak, aku tak jahit ae. Dan jahit, saya perlu, tapi ya nggak ketularan. Sampai hari ini saya enggak, maaf loh ya. Puji Tuhan, ya nggak kena, ya. Nah itulah cara Tuhan untuk memberikan contoh buat kita. Orang tidak seberharga apapun, ayo kita rangkul, ayo kita peluk, ayo kita merasa bersama-sama, ya. Penting itu, penting banget. Cara kita untuk melayani Tuhan sangat sederhana. Sebobrok apapun orang skip. Saya lanjutkan ya. Orang skip ini ada satu yang saya bilang tadi menjadi penginjil. Dia bertobat, dia datang ke satu gereja. Lalu orang ini merasa minder. Nah ketika selesai ibadah, mereka seperti kita makan-makan. Tetapi makan-makannya berbeda. Kalau kita kan ya wis ning terus jupuk lungguh ngene ya. Nah, ini di Prancis ini terjadinya. Kebiasaan mereka nggak seperti itu. Mereka duduk di meja panjang kayak di logo-logo perjamuan itu loh. Nah, duduk di meja panjang, lalu pendetanya yang di tengah, lalu sebelahnya ini itu sesuai dengan status mereka. Katakanlah saya kan gembala di sini ya, terus saya di sini. Nah ini nanti Pak Yohanes, ini Pak Yuan, itu Bu Susi Yohanes, lalu majelis itu sampai yang semakin jauh dari gembalanya itu yang statusnya semakin ini gitu loh. Paham ya? Ya gitu ya Pak ya, betul ya Pak Yudo. Pernah ikut Pak di Perancis makan bersama di meja seperti itu? Belum ya? Nah seperti itu. Kalau saya pernah waktu di rumah keluarganya Pak Yuan, jadi makannya tuh sesuai dengan ininya gitu loh. Nah orang skit ini yang sudah bertobat, dia tidak berani duduk di dalam meja itu. Dia merasa nggak bagiannya terlalu
kotor dan terlalu hina. Lalu gembala itu bilang gini, tak bahasa Jawa ya. Kok nek cara Inggris gak ngerti aku dhewe gak iso Inggris ya. Kok cara Londo sing ngerti mek Pak Yudodo. Ki aku mek ngertine mek kudu mountain. Sama semakok enten wis iku tok Pak kok liyane. Nah, cara Jawa aja ngerti kabeh. Ah, Bu Arif tahu kah? Oh enggak tahu ya, ya gak apa-apa kok terjemahan no ibumu bahasa Jawa ya. Lalu pendetanya itu bilang begini, iku sopo iku wong iku kok gak mlebu? Siapa orang itu di belakang itu kok dia gak mau masuk? Suruh sini. Datanglah orang itu ke gembala itu lalu, kenapa kamu gak duduk semeja? Dia bilang enggak, aku gak layak. Enggak apa-apa, aku lapar, tapi aku gak apa-apa, aku makan bisa di belakang kok. Enggak, sini, kamu duduk di sebelah. Semua ternyata, hah? Itu bukan kebiasaan loh. Kalau mungkin di kita biasa ya, tapi ini kalau di sana beda lagi gitu. Lalu dia duduk di sebelahnya, lalu dia gini, aku nggak layak Pak Gembala. Boten, sampun. Matur nuwun. Mangke kula boten kalu badhe makan. Mangke sekule malang ten mriki, malah kula keselak malah. Sampun ndak, ayo kamu duduk di sini, kamu makan di sini, duduk semeja sehidangan denganmu. Dari situ orang ini merasa, Tuhan luar biasa ya. Tuhan Yesus luar biasa mengejawantahkan Kristus di dalam diri gembala ini tadi. Mewujud nyatakan di dalam diri gembala ini. Yuk kita semua belajar seperti itu. Ya. Belajar sungguh-sungguh gak ada perbedaan dalam kehidupan kita. Sama, kita semua sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua ada biji matanya tuh Tuhan. Amin. Seperti biji mata Allah, siapapun latar belakang kita. Amin. Ada yang di sini yang suka beda-bedain? Enggak ya? Enggak ada, semua baik. Wajahnya kan terpancar dengan luar biasa. Terpancar terang dari jendela gitu ya kan. Dan meja penuh hidangan, Yesus duduk di situ, kita pun duduk bersama-sama dengan Dia. Amin. Gak usah dipandang orang lain lebih rendah. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita gak usah merasa lebih tinggi. Latar belakang gue itu kalau makan nggak bisa nggak di meja makan. Lalu di sini ada sendok itu ada 3. Di sini ada garpu, ada sendok lagi 3. Digawe kabeh ta? Ndak. Ada nggak yang pernah ikut seperti itu? Makan terus mari kena sendok ini gini 3, garpu, pisau, sendok lagi ada? Bingung nggak makan? Aku tahu ngalami. Bingung aku. Ambek ini. Tuhan beri hikmat buat anakmu ini Tuhan. Aku yang biasa nek mangan, lo gua ambek ini maaf yo. Piringnya terus ini. Enak iki. Oh dipolok ini enak iki. Sambel. Ayo makan. Ayo gitu ya. Lagi diundang makan, piringnya ono papat. Ceper gede. Terus mana rodok cilik, terus mangkok. Iki nek gawe apa iki? Tak delok wis aku gak kurang akal. Tuhan beri hikmat buat saya. Tak delok ngarepku sik iki. Apa sik didiku? Oh, mangkok kecil. Digawe wadah apa? Sambel. Iya. Gawe wadah apa? Sup ngambil tidak boleh lebih dari 2 centong dan tidak boleh lalu mangkok kita digoreng ini terus kayak ini, nggak boleh ya, harus ngambil gini, yang sopan 1, yang kakean loro, terus sendok mateng aku tak delok sendok sing cilik sing bunder. Oke, tak gawe. Terus aku berdoaku bukan karena aku bersyukur maaf saya pengakuan dosa. Aku nunggu wong ngarepku ki mangan dhisik. Ben padha karepku ngono. Atau kapan-kapan kita coba ya, sekali-kali yuk kita bikin seperti itu. Nggih Pak nggih. Lah kangelan tenan kangelan. Wareg ora risi sing yo. Begitu amin tak, oh gitu makanya tak
pikirin nek mangan mangkok dicukuk ini terus supet ngono. Tak pikir ngono lho ya. Oh tibake gak. Sendoke dicupuk, dimasukkan ke sup ya. Aku ndelok lho. Lapku kok sik nang kene, wong-wong iku lape nang ndi kabeh kok ilang lape. Lho, tak goleki, tak delok sebelahku. Oh, ternyata lapnya itu harus diambil, dibuka jreng, dikeputno, dicekek ning kene. Satu. Lalu yang kecil itu dibuat gini. Bu kok angel Bu ribet Bu mangan ngono Bu, enak mangan tahu lontongnya Bu Sri ae wis ronggo ning ngono macem Bu enak Bu pedes Bu ngono ya Bu ya. Oh gitu caranya. Yesus tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu bahwa kita lebih tinggi kasta kita dari mereka, enggak. Semua sama di mata Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Dan luar biasanya Tuhan, ya Tuhan izinkan saya boleh di tempat itu minum gelasnya telu. Aku bingung lagi gelasnya jadi saya tak ambil. Oh ternyata air putih dulu, baru wine. Gelasnya beda-beda. Lalu baru gelasnya teh apa gelasnya kopi gitu. Ya Pak Yuda bener ya. Waktu ya di Belanda begitu ya. Minumnya gitu ya, gelasnya ini oh ini air putih, terus ini wine gitu, terus ini kopi apa teh gitu ya. Terus untuk tisunya ini tisunya kalau perempuan. Engke pancen kamu mayu ngoten kamu wendele kados pundi ngoten. Nek lanang dikebut nasi diambil ujungnya dan ujungnya. Gak percaya. Itu orang-orang berjuis Yunani dan Yahudi. Sekalipun kita bukan bagian dari itu, tetapi Yesus angkat kita. Amin. Siapapun kita, ya. Tapi ojo salah loh Bapak Ibu. Saya pernah makan seperti itu. Saya juga pernah makan di bantaran sungai Kalimas Surabaya, di antara pemulung-pemulung sing awake ora karu-karuan, mangane ora gawe wiso, mek dilebokno kali nyukup-nyukup terus ngene. Saya yo kaget. Waktu saya pelayanan di sana makan ya Mbak Esti. Iya makan alhamdulillah rabbil alamin. Sing sijine puji Tuhan mangan. Sekoe dibagi dhewe. Sik besok saya ambilin air aku. Gak ada Mbak Esti. Lah terus ya apa? Besok kene nang kali. Wes nang kali ngene, gek kaline iku ana undang-undangane ngene. Nek isuk iku ning kono iku akeh sing melepasan. Nyanyi nek ngene, putus lagi. Belum. Entah yang keberapa kali. Ngono iki lagu apa ora aku yo gak ero. Mari digawe besok. Saya bingung. Sik. Ini loh, pakai air aqua iki lho iso gawe iki lho Bu. Pak, ora usah Mbak Esi ojo. Engko cacing kena blegak lho buktine aku yo gede sakmene ya. Iya pancen wong yo gede-gede kok. Gak apa-apa. Mau mangan enak adem nup katanya mama saya bilang wis elono ae di. Oh udah Mam, iya. Mama bisa iso. Terus ada yang pemulung itu gini. Manggil mama saya, ibu bintang film India, ibu lo ini mangan bareng aku. Mama dipanggil makan bareng dia, Mam. Yo sik cong, ngadeg dhisik katanya mama saya gitu. Suwene ngadeg ngono ae kok suwenya sampeyan koyo bintang film India. Iso sampean luk-muluk. Gak adek luk-muluk gitu loh. Kak iso nang jenenge wong Madura iku nek ngarani iku ya luk-muluk. Nah, kata-kata gitu. Oh, mama saya bisa makan. Iso, Mam. Iso. Ayo iso sih. Ya wis kate ya apa maneh wis aku ya melok beso nang kali ku bisa.
pisan. Embo iku mau melok nempel ning kuku apa kaya karo wis anane. Tapi satu hal, semuanya itu mengabarkan keselamatan di dalam Kristus. Amin. Mau orang Yunani, mau orang Yahudi, semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Dilihat sebelahnya, diteplek. Berharga loh di mata Tuhan. Berharga loh di mata Tuhan. Ayo Bu Harefa, Bayem diteplek. Bu Bayem berharga di mata Tuhan. Bayem juga Bu Harefa berharga di mata Tuhan. Amin. Semuanya kita berharga di mata Tuhan. Ayat 12. Wis aja dawa-dawa kok selak ngantuk yo. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, mau orang seperti barbar, Skit, Yunani, Yahudi, kita semuanya sudah dikuduskan dan dikasihinya. Maka yang harus kita kenakan dalam hidup kita, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah dan kesabaran. Kenapa kesabaran tidak ditulis dulu? Kenapa kerendahan hati yang ditulis dulu? 95% setiap orang soge gak soge biasa sombong. Aku masih orang duwe ngene, masih omahku gedek ngene, tapi ojo kathek yo menyek aku. Elek-elek ngene mbakku biyen iku Demang. Ya, sombong ya. Elek-elek ngene mbakku biyen bupati. Elek-elek ngene jane elek ae kok sik njaluk apik to. Makanya ditulis kerendahan hati dulu. Ya. Kita punya belas kasihan, kemurahan luar biasa. Makanya kita nggak boleh sombong, punya sebuah kerendahan hati. Masih dinyek wong, masih ora diwongke wong, ora usah kita tersinggung ya. Belajar itu Tuhan Yesus saja punya kerendahan hati, apalagi kita harus punya kerendahan hati. Sering saya saksikan aku dinyek wong biasa. Pak Yuan ini punya adik nomor 4, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Waktu persiapan pernikahan, calon istrinya bilang, Mbak, aku maunya cincinku itu, pertunanganku cincinnya itu bertah-tahkan berlian. Ya waktu itu kan Pak Robi masih berjaya. Oke, saya bilang, kamu beli yang berapa? Ayo kita ke toko di Surabaya sana, toko emas terbesar. Datang, wis aku tak milih ya Mbak, yuk milih yo. Terus saya gini, Mbak, ada cincin pertunangan yang ada berliannya, aku mek didelok tok ngene. Gak dijokokno barange. Aku mek didelok tok tekan isor tekan dhuwur iki wong iki jane karepe apa to? Terus dia ngomongnya gini, itu mahal Mbak. Oh gitu, jadi tampang Eka bukan tampang mahal. Dasar waktu itu belum punya kerendahan hati, sekalipun sudah melayani, jenenge wong duit-duit nyekel duit ngene yo. Keluarkan yang paling mahal. Saya bilang gitu, yang penting adik saya cukup. Dia langsung, hah gitu ya Mbak? Iya, pakai cash atau pakai card? Waktu zaman itu kan ada kredit card aja ya, kurung ono kuiris, miris dan lain sebagainya. Iris kurung ono, kurung ono emek kartu kredit dan ini. Saya bilang, mau pakai kartu apa mau pakai cash? Berapa sih? Kerendahan hatinya diuji seseorang, dikeluarkanlah. Lalu adik saya bilang ini, Mbak aku gelem sing iki, Mbak aku gelem sing iki. Sudah Mbak, ini berapa? Saya lupa waktu itu 50 apa 60 juta, 2 cincin, karena bertatakan berlian dari Afrika, dia bilang. Oke. Pada batin aku batin, celerah. Iki nek loro 50.000, iki kok mari ngono, gurung pesta ya, gurung iki. Iki kan nggak punya kerendahan hati, sombong di saya. Oke, keluarin aja Mbak, cobain ke adik saya. Dikeluarin, syukur alhamdulillah Gusti Yesus baik. Gak cukup, karena dia acaranya mendadak. Jari nih sak gedang-gedang
gak mlebu. Nang jentik ae mek nang ngene pojok ini. Loh, Dong, masuk atuh nang kene, dong gak ini, dong. Gak ini lah nang kene tuh. Mbak, ada yang lebih besar, Mbak. Nggak ada, mesti pesen. Berapa lama, Mbak? Gitu. Mbak SD aku seneng ini. Kata adik saya itu kita wis gampang. Mbak pesen pirang dino. Nggak bisa, ini harus sebulan. Loh, Kak iso. Pernikahannya waktu itu kurang sebulan, nggak sampai sebulan gitu. Haleluya. Saya gitu aja ya. Wes Mbak, golek sing paling cukup. Mbak langsung rajin. Tuh golek nang ini. Nggak mempunyai sebuah kerendahan hati. Jujur memang waktu itu saya seperti itu. Makanya ditulis ini bukan sebuah kebetulan, tapi sudah diatur banget bahwa kita harus punya sebuah kerendahan hati. Tahu di sini tahu toko Apollo? Ana sing guru-guru. Ayo kemarin ibadah tak jak ya nang Apollo. Mosok mlaku tak gak oleh gak bayar. Iya gak bayar, eskalatornya gratis itu. Sekali waktu itu Semanggi masih berjaya di kota ini 17-an begini, makanya saya ingat saya dikasih juga kaosnya pegawai gitu loh, memperingati kemerdekaan gitu. Selesai acara saya ke Apollo sama Mbak Retno. Mbak Retno belanja yuk, ayo Mbak ini kaosnya dia bilang Mbak ini gini, aku didelok ini terus kaosku diwaca ya pegawene Semanggi iki gak lidok iki mesti pegawene Semanggi wis ireng elek pesek ngono gak mungkin saya sing duwe. Ya bener kan? Saya cuma dilihatin gini. Yang ini ada nggak Mbak nomor saya? Ada. Mau warna apa? Pink Mbak, aku pink habis. Adanya cuman mau angkel nggak di kerendahan hati. Saya bilang keluarin semua, saya mau beli semua. Yang penting ukuran saya. Cari Mbak Retno ini. Tahu Mbak Retno tuh, itu lucu. Istrinya Pak Bas yang biasa main bas. Terus Mbak Retno gini, Bu, sabar Bu, sabar. Wis tenang aja Mbak. Tok no kabeh. Sak nomor-nomore pokok sing penting cukup kayak aku. Semua mau dibeli, yang penting ukuran saya. Dia gini ke temannya, jane iki apane Semanggi itu. Embo, BE bojone manajer BE. Oh, bojone manajer. Sudah. Habis gitu ada yang punya tahu ya, yang punya Pak Iwan itu pas lewat. Nah, kebetulan waktu saya pertama kali ke Apollo ini ada pegawainya Pak Iwan, ya Cina juga, ini baik dengan Pak Iwan gitu. Terus Pak Iwan gini, loh, saudaranya Pak Sil ya? Oh enggak Pak, saya lo iya, lo iki sing duwe Semanggi gitu. Inilah contoh orang yang tidak rendah hati. Langsung aku mekrok terus aku gini. Saestu nih Pak. Keluarin semua. Mbak mau yang apa? Mau yang hijau? Mau yang apa? Atau mau semua warna? Yang penting cukup. Mbak langsung, maaf ya Bu, jangan dicontoh, itu nggak punya kerendahan hati, nggak penting. Tuhan Yesus itu jauh lebih menghargai kita. Amin. Yang tidak punya harga pun Tuhan hargai. Amin. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan semuanya itu. Wis temenan ojo sombong, punya kerendahan hati. Nek gak sampean kok dientekno kaya aku lho. Temen, karena sombong, lu sungguhan. Dan sombong saya dibalut dengan sebuah kerohanian yang luar biasa. Jangan. Miliki sebuah kerendahan hati paling penting. Amin. Dan harus punya kelemah lembutan. Amin. Lemah lembutku hatine iku sing lembut, itu kayak gelepung orang. Tetapi minimal bahwa bahasa kita, perlakuan kita, perkataan kita mencerminkan kasih Yesus yang lemah lembut ya. Semuanya
Ya mohon maaf bapak-bapak kaum pria, jangan sampai terus selalu oh kalau gitu saya boleh ya lemah gemulai gitu kan, karena suruh lemah lembut hai dek gitu. Enggak, tetap Anda adalah seorang yang harus maskulin, ya kan, harus iya punya kelembutan, kelemah lembutan, punya kesabaran. Tidak ada di Alkitab terus dikatakan begini, saya kepengen tahu ayatnya, bahwa aku iki yo sabar ning sabarku ana watese, ora enek. Nek ono aku tak sekolah ning jenengan tentang kesabaran. Gak ada. Kesabaran mengampuni di dalam firman Tuhan tidak pernah ada batasnya. Amin. Sabar ya sudah sabar. Harus sabar, harus legowo, harus tepo seliro, ya. Jangan terus menjadikan kesabaran itu ada batasnya, enggak ada. Yang ada cuma desa wates, ada desa wates. Jadi desa di perbatasan ada. Yang enggak ada itu adalah kita harus sabar terus menerus, ya. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan, sabar ning ono watese, kowe ning omahku terus, kowe njaluk aku terus, kowe utang aku terus, kowe ngrepoti aku terus, makanya kesabaranku ono watese. Sabar, ndak kan? Ndak, dalam suka duka kita, dalam apapun kita harus tetap punya. Amin. Istri mesti sabar dengan suaminya. Terdekat itu latihan paling dekat, paling standar, bener nggak? Suami latihan kesabarannya dengan istrinya dulu, bener nggak? Ya. Bukan apa. Kenapa saya katakan ini sebuah kesabaran yang harus dimiliki suami istri? Masa kecil saya itu sangat tidak mengenakan. Saya biasa melihat KDRT dalam rumah tangga orang tua saya. Ibu saya kecil, cuman sebusri kali ya, ibu saya. Bapak saya lebih gede dari Mas Daud, tetapi ibu saya sering dipukuli sama bapak saya. Bahkan pernah mau dibuang ke jurang di depan mata saya. Beneran ini. Mereka ribut kalau sini tuh Sendang ya, kalau Surabaya itu kan Tretes. Jadi daerah pegunungan. Judulnya mbak bapakku diajak melaku-melaku sama saya diajak gitu, belakang dikasih kasur, kasih bantal, saya kasih susu, saya tidur di belakang. Ternyata mereka berdua ini mau ribut. Saya nggak tahu apa yang diributkannya. Ibu saya ini dijunjung mbak bapakku arep duncal ning jurang. Benar-benar ini sudah digini. Lalu saya buka kaca, saya cuma bilang gini, Bapak, ibu kok jadi buah? Apa sampai lo beneran ini nggak punya kesabaran bapak saya itu. Lalu sama bapak saya, ibu saya nggak jadi dibuang, digendong di depan motor mana. Cari bapakku gini, ibuku kan cilik, jadi celukan itu Lili, soalnya cilik. Makanya Lili, untung kon anakmu mau muni. Nek gak mau tak buat bang. Waktu itu bapak saya sudah Kristen. Waktu itu bapak saya sudah majelis di salah satu gereja. Tapi kesabarannya sangat diuji. Ayo, bapak-bapak, kita harus sabar. Minimal dengan pasangan kita, karena dia orang terdekat kita. Ora iso lho Bu, bojoku tambah cuek, tambah cerewet. Wong wis tak omongi lho Bu, bapake bocah-bocah iku nuwun sewu, nek baratus ngono kok ae, klambi kotore iku tak kon lebokno kerencang kene lho ora gelem disabirno ning gone jogan barang. Ngono terus aku kesabaranku piye bapakku. Piye? Terus suaminya gini, bu, wong mendek klambi kotor ngono ae kowe wis terwewetmu, pancen kowe tambah tuwek ya, ompong ngomongmu ora enek watese mergo ora enek untune, dadi nerocos ngene terus tukaran wis kae nek kesabaran. Maaf. Harus saling sabar, saling mengasihi. Amin. Gak tahu kalau saya ukurannya Pak Iwan gak tahu gimana. Saya sabar apa enggak ngerti. Memang sampai hari ini, maaf ya mumpung ada orangnya jadi saya gak rasan-rasan. Odol lah lo, odol kok orang jenengan.
odol Pepsodent biasanya ngomongnya. Nek bar njukuk ngono meletot kabeh ra karo-karuan. Gek aku rapi, nek mari gawe ngono iku tak klurut ngene tekan isor tekan dhuwur dadi rapi. Nanti kalau ngambil lagi tuh enak gae wis karo nyet karmu blok ngono wis. Kok klambiku kotor dicuwapur klambi bersih saya bilang, "Ya, ini baju ini kotor." Taruh enggak, nanti mau saya pakai lagi. Kalau mau pakai lagi, pakai yang baru. Enggak, mau yang ini. Terus saya gini, sabar gitu ya. Akhirnya nggak ribut, bahagia, bener nggak? Iya kan? Haleluya. Iya. Nanti habis mandi saya bilang, ini ada keset di depan kamar mandi itu ada keset. Jadi kakinya keset pakai keset, nggak enak. Terus, ya kelambine sing mari tinggal iki mau digawe keset ngene lah kok nyucine lah yo ngedel to, nggih. Lerut ki. Iki rada curhat, Enggak ya. Kesabaran memang harus diuji. Waduh, ini yang rondi-rondi mengangkat tangan dan ku angkat tangan. Untung aku wis gak duwe bojo. Enggak, harus dijaga. Kesabaran sangat penting untuk pasangan. Amin. Amin. Wes yo, dawa-dawa sampean kok kesel ngomel ae Bu Gembalaku. Sing domongne cek akeh, titik ae ngono pokoke nyantol. Nah, ya sabar. Rendah hati, saling mengasihi, lemah lembut. Ya, memaafkan, melupakan kesalahan. Jangan terus disimpan kesalahan itu. Tuhan aja orang sakit, Tuhan hargai menjadi orang yang diselamatkan, apalagi kita. Gunakan keselamatan ini, kerjakan keselamatan ini untuk juga berbagi dengan banyak orang. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita pada pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Sehingga WR, Kak Oyo main musik, mengambil bagian, Bapak Ibu bisa tundukkan kepala sejenak mengambil saat teduh di hadapan